wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Engkang Allah hormati, yang saya hormati, yang saya takdimi, para alim, para ulama, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sifat rahmat Allah, karena dengan sifat kasih sayang Allah, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah memasuki 2 hari di bulan Ramadan dengan kegiatan kulsub atau kuliah subuh dengan materi kitab Nasha'ihul Ibad. Mungkin pada pertemuan kemarin kita sudah membahas 6 perkara yang terasa asing. Kemudian di hari ini kita akan melanjutkan al-maqalatus tsaniyah, pembahasan yang kedua atau pembahasan yang kedua. Dalam pembahasan yang kedua ini ada 6 poin penting atau 6 makalah-makalah penting. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun minan nas la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 golongan yang dilaknat oleh Nabi dan dilaknat oleh Allah. Dalam artian dilaknat oleh Nabi ini didoakan jelek atau didoakan buruk oleh Kanjeng Nabi. Wa kullu nabiyyin mujabid da'awat. Nah, sedangkan semua nabi, para nabi ini doanya diijabah atau dikabulkan oleh Allah. Makanya naudzubillah min dzalik, apabila ada seseorang yang didoakan jelek oleh nabi positif, doa tersebut terkabul. Jadi otomatis orang tersebut sudah pasti dicap jelek atau dilaknat. Kalau di sini dilaknat, la'anahumullah. 6 golongan tersebut siapa saja? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. 6 golongan tersebut yang pertama yaitu orang yang menambahi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Orang yang menambahi apa-apa yang berada di dalam Al-Quran. Dalam artian orang tersebut memasukkan ke dalam Al-Quran apa-apa yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, orang tersebut mentakwil atau mentafsir isi-isi ayat Al-Quran, tetapi dengan karangannya sendiri. Ayat-ayat Al-Quran yang istilahnya sesuatu pentakwilan atau tafsiran tersebut itu sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran, isinya dia karang sendiri. Nah, golongan tersebut atau orang-orang yang seperti ini nantinya akan dilaknat oleh Nabi dan juga dilaknat oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala. Yang kedua, golongan yang kedua atau orang yang kedua yang dilaknat oleh Allah yaitu orang yang mendustakan qadarnya Allah atau tidak meyakini bahwasanya sesuatu yang terjadi dalam dirinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi dia mendustakan. Dia tidak istilahnya tidak meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu adalah takdir Allah. Wal mukadzibu bi qadarillah.
orang yang mendustakan qadar Allah. Jadi dia itu tidak meyakini bahwa sesuatu yang terjadi pada dirinya itu adalah merupakan qadar atau ketetapan yang sudah dipastikan oleh Allah pada dirinya. Dia tidak mempercayai qadar Allah. Golongan yang kedua ini akan dilaknat oleh Nabi dan juga dilaknat oleh Allah. Kemudian golongan yang ketiga yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Nabi, yaitu wal mutasalitu bil jaburit. Golongan yang ketiga ini orang orang-orang yang menguasai sesuatu dengan keangkuhan atau pemerintahan lah. Kalau di negara itu pemerintahan atau penguasa, tetapi dia menguasai dengan sesuatu keangkuhannya. Jadi kalau di sini diistilahkan dengan gambaran orang tersebut memuliakan orang-orang yang sebenarnya hina di sisi Allah dan menghinakan orang yang sesungguhnya mulia di sisi Allah. Jadi orang yang dianggap mulia oleh Allah atau orang-orang yang mulia di sisi Allah oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh pemimpin tersebut itu malah dihinakan. Begitupun sebaliknya, orang yang mulia di sisi Allah malah sama pemimpin tersebut atau orang tersebut dihinakan. Jadi wal mutasalitu bil jabur itu tuh penguasa yang menguasai dengan keangkuhannya, dengan sifat angkuhnya. Istilahnya semaunya sendiri lah, semaunya sendiri. Jadi orang tersebut, orang yang menjadi pemimpin tersebut itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Nabi. Kemudian yang keempat, orang yang dilaknat oleh Allah wal mustahilu li haramillahi ta'ala bifathil ha'i wa ra'i haramil Makkah, yaitu orang yang menghalalkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut sudah diharamkan oleh Allah di tanah haram. Maksudnya di tanah haram itu maksudnya Mekah. Yaitu orang yang kelima wal mustahilu min itrati ma haramallah. Kemudian golongan yang kelima yaitu orang yang menghalalkan perbuatan yang diharamkan atas keluarga Nabi dan anak turunnya Nabi. Jadi perbuatan yang sudah diharamkan oleh Allah kepada keturunan Nabi dan anak-anak Nabi, seperti melakukan sesuatu kemaksiatan atau melakukan kedzaliman. Nah, itu kan sudah diharamkan. Tapi sama orang tersebut atau orang yang dilaknati oleh Allah tersebut itu perbuatan dolim, perbuatan kemaksiatan itu dihalalkan. Makanya orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh Nabi. Dan yang terakhir, poin yang keenam, golongan yang keenam atau golongan yang keenam ini wattariqulis sunati, orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi dalam artian, dengan gambaran orang tersebut itu tidak menjalankan atau meremehkan, bahasanya di sini meremehkan, karena menganggap remeh sunnah Nabi. Orang yang meninggalkan sunnah tetapi dia memiliki sifat meremehkan. Contoh sholat sunnah, kenapa kamu nggak sholat sunnah seumpama? Kenapa kau nggak melakukan sholat sunnah? Alah, cuma sunnah ini aja, nggak wajib lah. Hati-hati dengan perkataannya seperti itu. Maksudnya meremehkan sunnah-sunnah Nabi itu nanti berujung bisa dilaknati oleh Nabi dan bisa dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadarur rahmat. Nah, ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu dari keenam tersebut, maka kelak di yaumil qiyamah, kelak di hari kiamat, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipandang dengan pandangan rahmat,
tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang. Intinya dilaknat tadi, karena sudah dilaknat. Makanya naudzubillah min dzalik, semoga kita semua selamat dari 6 golongan tersebut. Amin amin Allahumma amin. Nah, mungkin pada pertemuan pagi hari ini cukup sekian, banyak kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala